Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah teori statistika 1 yang akan membahas tentang independensi dan transformasi variabel acak. Materi yang pertama adalah tentang independensi. Independensi ini merupakan sifat yang dimiliki oleh dua buah variabel acak atau lebih terkait dengan apakah satu variabel acak berkaitan dengan variabel acak yang lain. Jadi ini sangat penting apabila kita ingin mengetahui bahwa dua buah variabel acak atau lebih itu saling terkait atau tidak. Misalkan terdapat dua buah variabel acak X1 dan X2 yang bersifat kontinu, ya, jadi memiliki PDF gabungan fx1, x2, yang masing-masing variabel acaknya memiliki fungsi marginal f1x1 dan f2x2. Maka jika kita ingin mencari fungsi densitas bersyarat, kita bisa mendapatkannya dengan cara membagi fungsi densitas gabungan dibagi dengan fungsi marginalnya. Jadi misalkan jika kita ingin mencari fungsi densitas bersyarat X2 bersyarat X1, maka secara formulasi kita dapatkan dari fungsi densitas gabungan dibagi dengan fungsi marginal fx1. Dari formulasi ini kita bisa mendapatkan rumusan untuk fungsi densitas gabungan yaitu fx1, x2 dengan cara kita kalikan fungsi densitas bersyarat ini dengan fungsi marginalnya, sehingga akan diperoleh persamaan seperti pada persamaan 1 di bawah ini. Marginal F2X2 secara rumusan diperoleh dari integral fungsi densitas gabungan yang diintegralkan terhadap X1. Dan ini akan kita masukkan nilai fungsi densitas gabungan tadi, ya, yang rumusannya adalah fungsi densitas bersyarat dikali dengan fungsi marginal pada persamaan 1 menjadi seperti ini. Kemudian, jika PDF bersyarat dalam integral tersebut, ya, jadi yang ini, bagian ini, tidak bergantung pada X1, ya, maka karena tidak bergantung pada X1, maka fungsi densitas bersyarat ini bisa dianggap sebagai konstanta. Kenapa? Karena ini integralnya terhadap X1, jadi semua yang X1 akan diintegralkan. Sedangkan yang selain X1, maka dianggap sebagai konstanta. Jadi, densitas bersyarat ini, jika tidak bergantung pada X1, maka kita bisa keluarkan dari integral seperti ini, sehingga yang diintegralkan hanya fx1 saja. Nah, hasil dari integral yang belakang ini, bahwa integral fx1 dx1 dari min tak hingga sampai tak hingga, itu adalah sama dengan 1. Kenapa? Karena ini sesuai dengan sifat-sifat peluang, ya, bahwa kalau suatu fungsi densitas diintegralkan dalam batas support atau domain yang paling bawah sampai atas, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Sehingga hanya diperoleh, ya, fungsi densitas bersyarat saja. Jadi hasilnya adalah fungsi marginal X2, ya, F2X2 sama dengan fungsi densitas bersyarat X2 bersyarat X1. Hal ini menyebabkan bahwa persamaan 1 tadi, ya, akan menjadi lebih sederhana seperti ini. Ya, tadi kita dapatkan bahwa fungsi densitas bersyarat X2 bersyarat X1 itu sama dengan F2X2. Ya, jadi kalau begitu kita dapatkan bahwa Fx1 kali X2 itu sama dengan perkalian dari fungsi marginal F1X1 kali F2X2. Nah, ini merupakan salah satu hasil yang menunjukkan bahwa ada independensi antara X1 dan X2. Jadi secara definisi, maka variabel acak X1 dan X2 disebut independen jika dan hanya jika
fungsi densitas gabungan ya sama dengan perkalian dari fungsi marginalnya masing-masing. Untuk yang diskrit, fungsi massa peluang merupakan sama dengan perkalian dari fungsi marginal X1 dan X2. Jadi jika persamaan ini terpenuhi, maka kita bisa katakan bahwa X1 dan X2 saling independen. Ya, sebagai contoh, misalkan fungsi densitas peluang gabungan PDF X1 dan X2 yaitu Fx1, X2 sama dengan X1 plus X2 untuk X1 antara 0 dan 1 dan X2 antara 0 dan 1. Sedangkan jika nilai X1 dan X2 lebih dari 1 atau kurang dari 0, maka nilai fungsi densitas gabungannya adalah 0. Pertanyaannya, apakah variabel acak X1 dan X2 itu independen atau tidak? Untuk menjawab masalah ini, maka kita akan menggunakan definisi independensi, yaitu X1 dan X2 independen jika fungsi densitas gabungan dari X1 dan X2 sama dengan perkalian dari fungsi marginal X1 dan fungsi marginal X2. Jadi yang akan kita cari pertama kali adalah PDF marginal dari X1 dan PDF marginal dari X2. PDF marginal dari X1 kita dapatkan dari integral fungsi densitas gabungan yang diintegralkan terhadap X2. Karena batasan X2 adalah antara 0 1, maka batasan integralnya adalah antara 0 dan 1. Dan kita masukkan fungsi densitas gabungan, yaitu X1 plus X2. Integral ini kalau diselesaikan akan diperoleh X1 plus setengah. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan PDF marginal dari X2, yaitu setengah plus X2. Jika kita kalikan antara fungsi marginal untuk X1, yaitu X1 plus X2, dan fungsi marginal dari X2, yaitu setengah plus X2, akan kita dapatkan hasil seperti ini. Ya. Jadi X1 kali X2 plus setengah X1 plus setengah X2 plus seperempat. Kemudian, jika kita bandingkan dengan fungsi densitas gabungan, maka hasil yang kita dapatkan ini tidak sama. Kenapa? Karena fungsi densitas gabungan tadi adalah X1 plus X2. Sedangkan perkaliannya adalah yang tertara di layar ini. Ya. Artinya tidak sama. Jika tidak sama, maka kita bisa simpulkan bahwa X1 dan X2 itu adalah tidak independen, atau bisa dikatakan dependen. Beberapa persamaan yang menunjukkan bahwa antara X1 dan X2, atau secara umum Xi dengan Xj itu independen, ya, maka selain dari fungsi densitasnya, kita juga bisa melihat dari yang pertama adalah fungsi distribusi kumulatif. Jadi jika fungsi distribusi kumulatif untuk X1, X2 itu sama dengan perkalian dari fungsi distribusi kumulatif X1 dikali dengan fungsi distribusi kumulatif untuk X2, ya maka X1 dan X2 juga dikatakan independen. Atau yang kedua adalah apabila kita menghitung peluang bersama ya dari X1 dan X2, X1 batasannya dari A sampai B, X2 dari C sampai D, maka peluang ini jika sama dengan perkalian peluang masing-masing, ya, peluang X1 antara A dan B, dan peluang X2 antara C dan D, maka X1 dan X2 juga dikatakan independen. Yang ketiga adalah dilihat dari ekspektasinya. Jadi ekspektasi dari perkalian fungsi
X1 dan fungsi X2 itu sama saja dengan perkalian ekspektasi masing-masing. Ya. Maka ini juga dikatakan independen antara X1 dan X2. Atau yang terakhir adalah kita juga bisa melihat dari fungsi pembangkit momen. Ya. Fungsi pembangkit momen T1, T2 itu sama saja dengan perkalian M T1,0 dikali M 0,T2. Jadi M T1,0 ini yang merupakan fungsi pembangkit momen untuk X1 dan M 0,T2 adalah fungsi pembangkit momen untuk X2. Jika salah satu dari keempat ini, ya atau plus yang tadi fungsi densitas itu memenuhi sifat atau persamaan ini, maka X1 dan X2 itu adalah independen. Materi yang kedua adalah tentang transformasi variabel acak. Transformasi variabel acak ini merupakan salah satu materi yang cukup penting, ya. Kenapa? Karena kita bisa merubah satu variabel acak menjadi variabel acak yang lain, dan kita bisa mengetahui apa distribusi dari variabel acak hasil transformasinya. Konsep ini biasanya akan digunakan nanti untuk menurunkan distribusi statistika satu ke distribusi statistika yang lain. Karena seperti kita ketahui bahwa terdapat banyak sekali jenis distribusi statistika, baik diskrit maupun kontinu. Distribusi statistika yang ada, ya, bisa jadi merupakan bagian atau turunan dari distribusi statistika lain yang sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi konsep dasar tentang perubahan dari distribusi statistika satu ke yang lainnya bisa diperoleh atau dipelajari dari transformasi variabel acak. Yang pertama adalah transformasi variabel acak diskrit. Ya, misalkan X1, X2 adalah vektor acak dan distribusi gabungannya adalah Px1, X2, ya. X1, X2 ini untuk yang diskrit. Maka kita ingin mengetahui distribusi dari transformasi Y. Ya. Y ini adalah sama dengan G, X1, X2. Jadi G ini suatu fungsi yang mengandung X1 dan X2. Jadi ini fungsinya umum ya. Jadi nanti Gx1, X2 itu bisa berupa misalkan penjumlahan, bisa perkalian, pembagian, pengurangan, atau misalkan bentuk kuadrat, dan sebagainya. Jadi misalkan contohnya kalau saya bisa mendapatkan Y itu sama dengan X1 plus X2, saya juga bisa mendapatkan Y sama dengan X1 kali X2, Y sama dengan misalkan X1 min X2, dan seterusnya. Ya. Jadi semua bentuk fungsi yang melibatkan X1, X2, maka secara umum dituliskan Gx1, X2. Nah, sekarang jika diketahui fungsi massa peluang gabungan dari variabel acak X1, X2 adalah ini, kemudian diketahui pula ada S yang merupakan himpunan nilai dari Px1, X2 yang nilainya adalah positif, ya, atau S ini dikatakan merupakan support atau domain dari X1, X2. Kemudian akan ada suatu transformasi, yaitu Y1, yang merupakan fungsi dari X1, X2, dan Y2 merupakan fungsi dari X1, X2 dengan fungsi yang berbeda, yang satu U1, yang satu U2. Ya. Jadi ini merupakan fungsi yang lebih spesifik, ya, artinya bahwa kalau kita memiliki variabel acak X1 dan X2, maka biasanya kita akan memiliki transformasi variabel acak juga ada dua, yaitu misalkan Y1 dan Y2. Fungsi dari Y1 dan Y2 biasanya berbeda, ya. Maka secara umum dibuat fungsi U1 dan fungsi U2. Kemudian
transformasi ini akan memetakan support atau domain dari X1, X2 ke domain yang lain yaitu T. Fungsi massa peluang gabungan dari dua buah variabel acak yang baru, hasil transformasi yaitu Y besar 1 dan Y besar 2. Itu dinotasikan atau disimbolkan seperti ini, yaitu PY1, PY2, ya, ini sama dengan peluang X1, X2 dalam kurung, ya, W1, Y1, Y2, W2, Y1, Y2. Jadi, yang tadinya PX1, X2 ditransformasi menjadi PY1, Y2. Adapun W1 ini, ya, merupakan fungsi kebalikan dari X1. Ya, kalau kita tadi punya fungsi dalam Y, maka kita juga bisa dapatkan fungsi dari X. Ya. Maka kalau tadi kita memiliki transformasi Y1 dan Y2 kecil, maka kita dapatkan nilai hasil balikan, yaitu X1 kecil dan X2 dengan melibatkan Y1 dan Y2. Jadi di sini Y1 besar dan Y2 besar itu variabel acak ya, sedangkan Y1 kecil dan Y2 kecil itu merupakan nilai dari variabel acak. Sebagai contoh, misalkan X1 dan X2 memiliki fungsi massa peluang gabungan, yaitu seperti tampak pada slide ya. Jadi ini merupakan fungsi massa gabungan yang merupakan bentuk yang kalau kita perhatikan seperti distribusi Poisson ya. Yaitu ada μ1 pangkat X1, ada eksponennya di sini, dan ada faktorial dari variabel acaknya. Ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki variabel acak berdistribusi Poisson, ya, dengan parameter misalkan yang lalu kita gunakan lambda, kalau seandainya misalkan kita gunakan mu, ya, maka kita akan mendapatkan fungsi massa peluang dari X tersebut adalah mu pangkat X dikali E pangkat min mu dibagi X faktorial. Nah, bentuk itu jika dikembangkan untuk dua buah variabel acak yaitu X1 dan X2 akan berbentuk seperti ini. Nah, ini support dari X1 dan X2 seperti halnya Poisson yang satu variabel, maka dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. X2 juga demikian. Kemudian kita ingin mencari transformasi ya. Transformasi misalkan Y1 sama dengan X1 plus X2 dan Y2 sama dengan X2. Maka bagaimana distribusi dari Y1, Y2? Maka yang kita lakukan adalah melakukan transformasi satu-satu. Artinya transformasi satu-satu itu berarti kita akan petakan ya nilai X1 dan X2 ke Y1 dan Y2 sesuai dengan rumusan. Ya. Misalkan contohnya kalau kita ingin memetakan X1 dan X2 ke Y1, maka kita gunakan rumusan ini. Jadi nilai-nilai yang ada di X1 dan X2 ya, kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan nilai Y1. Demikian juga nilai Y2 itu sama dengan nilai X2 kalau mau transformasi yang Y2. Maka nanti untuk nilai domain yang baru, ya hasil pemetaannya, itu akan menjadi seperti ini ya. Y1, Y2 adalah Y2 ini dari 0, 1 sampai Y1, dan Y1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk Y1 misalkan, Y1 ini nilainya 0, 1, 2 berarti merupakan penjumlahan dari X1-nya 0, X2-nya 0, maka Y1-nya 0. Ya. X1-nya 0, X2-nya 1, maka 1, atau kebalikannya, X1-nya 1, X2-nya 0 adalah 1 juga, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang Y2, ya,
karena Y2 sama dengan X2, ya, Y2 sama dengan X2, dan dari persamaan ini kalau kita dapatkan X2 itu adalah, nilainya adalah Y1 min X1. Y1 min X1. Jadi kalau demikian, kita dapatkan Y2 itu sama dengan Y1 min X1. Sehingga kalau kita masukkan nilai X1 dan X2, maka dimulai dari 0 sampai dengan nanti terakhir Y1. Ya. Nah, untuk nilai-nilai Y1, Y2, maka sekarang akan menjadi nilai dari domain yang baru yaitu T, ya, dan berlaku nilai 0 kurang dari sama dengan Y2 kurang dari sama dengan Y1. Ya, kenapa demikian? Karena dari persamaan yang sebelumnya, ya, kita mendapatkan Y1 sama dengan X1 plus X2, sedangkan Y2 sama dengan X2. Ya. Jadi kalau misalkan Y1 ditambah, artinya bahwa kalau misalkan X2 diganti Y2, begitu ya, maka persamaan Y1 sama dengan X1 tambah X2 menjadi Y1 sama dengan X1 ditambah Y2, gitu ya. Tinggal diganti yang X2-nya jadi Y2. Sehingga nanti antara Y1 dengan Y2 pasti akan lebih besar Y1. Ya. Sehingga Y2 akan berada antara 0 dan Y1. Kemudian dari transformasi persamaan pertama, ya, yaitu Y1 sama dengan X1 plus X2, maka kita dapatkan X1 sama dengan Y1 min Y2. Ya, dan sedangkan X2 sama dengan Y2. Ya, karena Y2 sama dengan X2, maka kebalikannya akan sama. Ya. Maka kita akan mendapatkan hasil PMF gabungan untuk Y1 dan Y2 adalah bentuknya seperti ini. Ya. Jadi nanti berubah menjadi yang tadinya PX1, X2 menjadi PY1, Y2. Ini nilai variabel acaknya. Sama dengan, nah sekarang yang berubah adalah yang tadinya X1, ya, tadinya X1, tadi mu1 pangkat X1 ya. Sekarang berubah jadi mu1 pangkat Y1 min Y2, karena X1-nya sama dengan Y1 min Y2. Sedangkan mu2 pangkat X2 berubah menjadi mu2 pangkat Y2, karena X2 sama dengan Y2. Yang ini tetap karena tidak ada unsur variabel acaknya. Dan yang bawah, ya, ini yang tadinya X1 faktorial menjadi Y1 min Y2 faktorial. Dan untuk X2 faktorial tetap akan berubah menjadi Y2 faktorial. Dan sekarang ada perubahan bahwa Y1, Y2 itu elemen dari T. Ya. Yang kedua sekarang adalah transformasi variabel acak kontinu. Ya, ini konsepnya hampir sama dengan yang diskrit. Hanya bedanya bahwa kalau kontinu, X1 dan X2 itu memiliki fungsi densitas gabungan, yaitu f X1, X2. Ya. Dan S sama merupakan support dari X1, X2, atau domain dari X1, X2. Misalkan pula kita juga akan melakukan transformasi yang sama, yaitu Y1 sama dengan U1, X1, X2, dan Y2 sama dengan U2, X1, X2. Kemudian di sini kita akan menggunakan sifat-sifat ekuivalensi antara peluang ya sebelum ditransformasi dan peluang sesudah ditransformasi. Sehingga kita akan menggunakan seperti ini, misalkan X1, X2 adalah elemen dari A, ya. A itu adalah himpunan bagian dari S, ya, yaitu support untuk X1 dan X2. Kemudian ada B, ya, B ini merupakan pemetaan satu-satu dari A, artinya bahwa nilai dari setiap nilai dari X1, X2 pada A ini akan dipetakan ke B, ya, melalui transformasi Y1, Y2. Maka nanti akan
berubah nilainya. Ya. Maka kita bisa membuat ya bahwa kejadian X1, X2 elemen dari A, ya, dan Y1, Y2 elemen dari B, di mana A dan B ini merupakan himpunan bagian dari support, ya. Support secara umum, A itu untuk S, nanti B merupakan sebagian dari T, ya. Maka ini dikatakan ekuivalen kejadiannya, ya. Sehingga kita bisa menghitung peluang Y1, Y2 elemen dari B, ini merupakan peluang variabel acak hasil transformasinya, ini sama saja dengan kita menghitung peluang variabel acak sebelum dilakukan transformasi. Ya, seperti kita ketahui kalau kita ingin menghitung peluang X1, X2 elemen dari A, maka kita bisa menggunakan integral lipat 2 karena bivariat ya dari fungsi densitas gabungan X1 dan X2. Sebagai ilustrasi, jika kita memiliki variabel acak X1 dan X2 dengan support S, ya, jadi ini support S itu adalah elips yang besar, seperti ini. Kemudian A tadi adalah himpunan bagian dari support S. Ya. Jika kita transformasi ke dalam menjadi variabel Y1 dan Y2, ya, maka akan menjadi bentuknya seperti ini. Ya. Ini baris sumbu X-nya adalah Y1, sumbu tegaknya adalah Y2. Kemudian supportnya akan berubah dari S ke T, dan A tadi, A yang merupakan elemen dari S, itu akan berubah menjadi B, ya, elemen dari T. Maka dari sini kita akan melihat bahwa secara grafik, transformasi itu hanya hanya merubah posisi ya dari elips yang awal tadinya tegak menjadi mendatar gitu ya. Tetapi tidak akan merubah luasan atau volume atau ya isi dari S ini ya. Jadi S ini akan berubah jadi T, tetapi dia akan tetap luasannya gitu ya. Demikian juga A menjadi B, itu juga luasannya akan tetap. Karena apa? Karena peluang di sini ya, peluang di B ini akan sama saja dengan peluang di A ya. Kalau peluang sendiri menyatakan luasan dari suatu kurva begitu ya. Kemudian fungsi densitas gabungan dari Y1, Y2, ya di fungsi densitas gabungan dari hasil transformasinya, itu akan menjadi seperti ini, ya. F Y1, Y2, ini sama dengan Fx1, X2, dengan ini merupakan inverse dari X1, inverse dari X2, dan yang membedakan dari fungsi variabel acak diskrit, ya itu ada unsur ini, ya unsur harga mutlak dari J. J itu sendiri adalah merupakan Jacobian. Ya. Kalau yang dalam kalkulus Anda belajar terkait dengan Jacobian itu merupakan nilai dari integral parsial. Ya. Jadi integral parsial yang digunakan di sini adalah dari X ke Y gitu ya. Jadi misalkan kalau saya memiliki dua buah variabel acak yang ditransformasi dari X menjadi Y, maka untuk baris pertamanya, ya, Jacobian ini adalah turunan parsial X1 terhadap Y1, kemudian turunan parsial X1 terhadap Y2. Untuk baris keduanya adalah turunan parsial X2 terhadap Y1 dan turunan parsial X2 terhadap Y2. Nanti kalau sudah diturunkan, maka akan kita cari determinannya, sehingga ini merupakan nilai Jacobian. Ya, jadi determinan dari turunan parsial untuk masing-masing variabel acak. Kalau sudah kita dapatkan Jacobiannya, maka kita masukkan ke persamaan yang di atas di sini. Ya, tinggal nanti cari harga mutlak dari nilai Jacobiannya dan dikalikan dengan Fx1, X2 ini.
Ya, sebagai contoh, kita memiliki fungsi densitas gabungan untuk X1, X2 adalah seperti ini. Ya, fx1, X2 sama dengan 1 untuk X1-nya antara 0 dan 1, X2-nya antara 0 dan 1. Dan jika di luar itu nilainya 0, maka kita pertama kali mendefinisikan support atau domain dari X1, X2, yaitu seperti ini. Misalkan terdapat variabel acak baru yang diperoleh dengan adanya transformasi Y1, Y2, ya, di mana Y1 itu merupakan penjumlahan dari X1 dan X2, dan Y2 merupakan selisih antara variabel acak X1 dengan X2. Nah, support tadi, jika kita gambarkan, bentuknya akan seperti ini. Ya, kita ketahui bahwa S itu batasannya adalah 0 sampai X1 sama dengan 1, artinya bahwa X1 itu antara 0 dan 1. Kemudian untuk X2 juga demikian antara 0 dan 1. Ya, jadi bentuknya adalah segi 4. Kemudian transformasi yang tadi didefinisikan di awal, kita buat dalam bentuk nilai, jadi menjadi Y1 kecil sama dengan X1 kecil plus X2 kecil. Yang kedua adalah Y2 sama dengan X1 kecil min X2 kecil. Ya. Nah, kalau kita ingin dapatkan X1-nya dari dua buah persamaan ini, ya kita menggunakan persamaan aljabar untuk menyelesaikan atau mendapatkan nilai X1 dan X2 dari dua buah persamaan ini, maka kita akan dapatkan X1 itu sama dengan setengah Y1 plus Y2, dan X2 itu adalah setengah Y1 min Y2. Ya. Kemudian dari inverse tadi, ini namanya inverse ya, yang sebelumnya, itu kita bisa masukkan nilai-nilai X1 dan X2 ya, yang merupakan batas bawah dan batas atas masing-masing. Jadi batas bawahnya untuk X1 0, maka kita masukkan di sini tadi X1 sama dengan setengah Y1 plus Y2, maka X1-nya diganti 0, batas atasnya ini X1-nya diganti 1. Maka nanti dari sini kita akan mendapatkan satu persamaan ya. Kemudian dari sini juga kita akan dapatkan satu persamaan. Kemudian sama juga dengan yang X2 ya. X2 kita masukkan batas bawah yaitu 0 dan batas atas yaitu 1. Ini karena persamanya tadi adalah X2 sama dengan setengah Y1 min Y2, maka menjadi seperti ini. Kemudian kita akan cari Jacobian ya dari persamaan inverse-nya tadi ya. Tadi kita dapatkan bahwa X1 itu adalah setengah ya Y1 plus Y2 ya. Atau setengah Y1 plus setengah Y2. Jadi kalau misalkan pada baris pertama ini fokus ke X1 ya, maka kalau kita turunkan X1 tadi ya, yang sama dengan setengah Y1 plus setengah Y2, kalau diturunkan terhadap Y1 maka mendapatkan nilai setengah. Kalau diturunkan terhadap Y2 juga akan mendapatkan nilai setengah. Sedangkan untuk X2 tadi persamaannya adalah setengah kali Y1 min Y2. Jadi kalau misalkan diturunkan terhadap Y1, maka diperoleh nilai setengah. Jika diturunkan terhadap Y2, diperoleh nilai min setengah. Jika ini kita hitung determinannya, maka kita akan mendapatkan nilainya adalah min setengah. Kemudian untuk batasan dari support S ini akan berubah ya menjadi yang tadinya 0 kurang dari X1 kurang dari 1 menjadi 0 setengah Y1 plus Y2 kurang dari 1, sedangkan X2 itu menjadi setengah Y1 min Y2. Jadi ini tinggal kita masukkan saja nilai persamaan inverse-nya ya ke batasan yang baru. Nah, untuk batasan yang baru atau support yang baru yaitu T, ya maka bentuknya akan seperti ini ya. Ini terlihat seperti belah ketupat ya.
yang diperoleh dari beberapa persamaan tadi ya. Persamaan yang kita masukkan nilai 01, 01 untuk yang X1 dan X2 ya. Kalau kita buat berarti ada 4 buah persamaan ya. Persamaan 1 misalkan yang ini, persamaan 2 yang ini, persamaan 3 yang ini, persamaan 4 yang ini. Jadi nanti kita akan dapatkan irisannya dari keempat persamaan tadi adalah bentuk yang merupakan suatu belah ketupat. Jadi transformasi tersebut akan membuat bentuknya itu berubah ya. Bentuknya dari yang kotak dipindahkan sebenarnya dipindahkan ke ya seperti diputar begitu ya dan berupa bentuk yang seperti ini. Nah, karena kita tadi sudah mendapatkan nilai Jacobiannya adalah min setengah, maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan fungsi densitas gabungan dari Y1, Y2. Ya. Maka akan menjadi seperti ini. Jadi yang tadi X1 menjadi setengah Y1 plus Y2. X2-nya ini, kemudian Jacobiannya tadi min setengah, kemudian dimasukkan atau dicari harga mutlaknya, ya, sehingga hasilnya setengah. Jadi sebetulnya ini jika diringkas, maka FY1, Y2 ya, sama dengan setengah untuk Y1, Y2 elemen dari T, dan 0 untuk Y1 dan Y2 lainnya. Baik, itu adalah akhir dari materi independensi dan transformasi variabel acak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman ya terkait dengan apa itu independensi dan bagaimana melakukan transformasi dari variabel acak, khususnya variabel acak bivariat. Baik, sekian terima kasih dan sampai bertemu pada materi berikutnya.